kabut misteri di pantai timur Sumatera. Di pesisir timur Sumatera, di antara lambaian Nyur dan deburan ombak Selat Malaka yang menyimpan riwayat pelayaran purba, tersembunyi sebuah kerajaan yang namanya terukir samar dalam catatan sejarah. Ia dikenal dengan nama Aru, atau Haru dalam beberapa naskah kuno. Sebuah entitas politik yang pernah disegani mengendalikan jalur perdagangan maritim yang vital. Namun, kini jejaknya tak lebih dari reruntuhan benteng dan bisikan angin yang membawa cerita tentang kejayaannya yang hilang. Siapakah sebenarnya para pendiri kerajaan ini? Dari mana asal-usul kekuasaan mereka bermula? Dan mengapa catatan tentang mereka terasa begitu kabur, seolah ditelan kabut waktu yang enggan mengungkapkan rahasia masa lalu? Bersiaplah untuk menyelami lebih dalam, karena di balik setiap fragmen informasi yang tersisa, tersembunyi kisah yang lebih besar, sebuah narasi tentang ambisi, peperangan, dan gemerlap perdagangan yang menanti untuk diungkapkan. Bayangkan sebuah bandar niaga yang ramai, kapal-kapal dari berbagai penjuru dunia bersandar membawa komoditas eksotis dan gagasan-gagasan baru. Di tengah hiruk-pikuk itu, berdiri tegak sosok seorang raja, penguasa Aru, dengan kekuasaan yang membentang di sepanjang garis pantai dan mungkin lebih jauh ke pedalaman yang misterius. Namun, siapakah nama-nama yang pernah duduk di singgasana Aru? Bagaimana garis keturunan mereka terjalin, mewariskan kekuasaan dari generasi ke generasi? Catatan sejarah terasa enggan memberikan jawaban yang pasti, menyisakan teka-teki yang menggelitik rasa ingin tahu. Apakah mereka adalah keturunan penguasa lokal yang berhasil memperluas pengaruhnya? Ataukah datang dari jauh, membawa tradisi dan legitimasi kekuasaan dari peradaban lain? Misteri ini adalah kunci untuk membuka tabir awal mula berdirinya Kerajaan Aru. Awal mula kekuasaan dan legenda pendirian. Kisah awal berdirinya Kerajaan Aru masih diselimuti kabut legenda dan minimnya catatan primer yang utuh. Beberapa spekulasi mengarah pada kemunculan komunitas-komunitas perdagangan di sepanjang muara sungai yang strategis, memanfaatkan jalur maritim yang ramai di Selat Malaka. Pemimpin-pemimpin lokal yang cakap dan berkarisma kemungkinan berhasil menyatukan kelompok-kelompok ini di bawah satu kepemimpinan, membentuk cikal bakal sebuah kerajaan. Ada pula kemungkinan pengaruh dari kerajaan-kerajaan besar yang lebih dulu eksis di Sumatera, seperti Sriwijaya atau kerajaan-kerajaan Melayu awal. Para penguasa Aru mungkin awalnya merupakan vasal atau memiliki hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan tersebut, sebelum akhirnya berhasil melepaskan diri dan membangun kekuasaan mandiri. Legenda-legenda lokal yang diturunkan dari generasi ke generasi mungkin menyimpan fragmen-fragmen kebenaran tentang asal-usul kerajaan ini, meskipun seringkali bercampur dengan mitos dan simbolisme. Jejak para raja dan garis keturunan yang tersembunyi. Identifikasi raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Aru menjadi tantangan tersendiri bagi para sejarawan. Catatan sejarah yang menyebutkan Aru seringkali tidak memberikan daftar penguasa yang lengkap dan kronologis. Beberapa nama mungkin tersirat dalam catatan perjalanan para pedagang asing, utusan kerajaan lain, atau dalam hikayat-hikayat Melayu, namun seringkali tanpa konteks yang jelas mengenai masa kekuasaan dan garis keturunannya. Sulalatus Solatin, hikayat Melayu, menyebutkan beberapa tokoh yang dikaitkan dengan Haru, namun interpretasinya seringkali beragam dan tidak selalu konsisten. Upaya untuk merekonstruksi garis keturunan penguasa Aru memerlukan analisis yang cermat terhadap berbagai sumber yang tersebar, termasuk perbandingan kronologi dan konteks historis dari masing-masing catatan. Penemuan prasasti atau artefak dengan inskripsi yang menyebutkan nama-nama Raja Aru akan menjadi kunci penting dalam memecahkan teka-teki ini. Masa keemasan di persimpangan jalur niaga. Masa kejayaan Kerajaan Aru diperkirakan terjadi pada abad ke-14 hingga abad ke-16 Masehi. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan maritim antara timur dan barat menjadikannya bandar niaga yang ramai dan penting. Tome Pires, seorang penulis Portugis pada abad ke-16, menggambarkan penguasa Aru sebagai raja yang sangat berkuasa dengan wilayah yang luas dan banyak penduduk.
Komoditas perdagangan utama Aru meliputi rempah-rempah seperti lada dan kamper, emas, timah, dan berbagai hasil hutan. Kerajaan ini menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa, termasuk pedagang dari Tiongkok, India, Jawa, dan kemudian bangsa Eropa. Kemakmuran ekonomi ini memungkinkan para penguasa Aru untuk membangun kekuatan militer dan infrastruktur yang mendukung aktivitas perdagangan. Kehidupan masyarakat di bawah Panji Aru. Kehidupan masyarakat kerajaan Aru kemungkinan besar didominasi oleh aktivitas perdagangan dan pelayaran. Bandar-bandar niaga menjadi pusat interaksi berbagai budaya dan etnis. Masyarakat Aru diperkirakan memiliki keahlian dalam pembuatan kapal dan navigasi, mengingat pentingnya perdagangan maritim bagi kerajaan mereka. Struktur sosial kemungkinan bersifat hierarkis, dengan raja dan keluarganya menduduki posisi tertinggi, diikuti oleh para bangsawan, pedagang kaya, dan para prajurit. Sebagian besar penduduk mungkin berprofesi sebagai petani, nelayan, atau pengrajin yang mendukung aktivitas perdagangan. Pengaruh budaya dari luar, terutama dari India dan Tiongkok, kemungkinan juga mewarnai kehidupan masyarakat Aru dalam berbagai aspek, seperti seni, bahasa, dan kepercayaan. Para prajurit dan gemuruh peperangan. Sebagai kerajaan yang mengandalkan perdagangan maritim, kekuatan militer Aru kemungkinan berfokus pada armada laut yang kuat. Kapal-kapal perang Aru mungkin dilengkapi dengan persenjataan untuk melindungi jalur perdagangan dan menghadapi ancaman dari kerajaan atau bajak laut lain. Para prajurit Aru dikenal memiliki keberanian dan keahlian dalam pertempuran laut. Catatan sejarah menyebutkan keterlibatan Aru dalam berbagai konflik regional. Mereka bersaing dengan kerajaan-kerajaan Melayu lainnya untuk menguasai jalur perdagangan dan pengaruh politik di kawasan Selat Malaka. Konflik dengan Kesultanan Aceh di kemudian hari menjadi salah satu faktor penting dalam keruntuhan Aru. Peperangan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah Aru, membentuk karakter dan menentukan nasib kerajaan ini. Jejak pembangunan dan infrastruktur. Meskipun jejak peninggalan arsitektur kerajaan Aru tidak semegah kerajaan-kerajaan besar lainnya, keberadaan benteng seperti Benteng Putri Hijau menunjukkan adanya upaya pembangunan infrastruktur pertahanan. Bandar-bandar niaga kemungkinan dilengkapi dengan pelabuhan dan fasilitas pendukung perdagangan lainnya. Pembangunan rumah-rumah penduduk dan bangunan-bangunan publik lainnya kemungkinan menggunakan material lokal seperti kayu dan bambu, sehingga tidak banyak meninggalkan jejak yang tahan lama. Namun, tata letak permukiman dan infrastruktur perdagangan di bandar-bandar Aru pasti mencerminkan pentingnya aktivitas ekonomi bagi kerajaan ini. Jalinan benang-benang perdagangan internasional. Hubungan perdagangan merupakan urat nadi kehidupan kerajaan Aru. Letaknya yang strategis memungkinkan mereka untuk berperan sebagai posrednik dalam pertukaran komoditas antara berbagai wilayah. Pedagang dari Tiongkok membawa keramik, sutra, dan barang-barang mewah lainnya. Dari India datang kain, rempah-rempah, dan barang-barang budaya. Dari Jawa dan wilayah lain di Nusantara datang beras, hasil bumi, dan komoditas lokal lainnya. Aru juga mengekspor sumber daya alamnya sendiri, seperti rempah-rempah dan emas. Aktivitas perdagangan ini tidak hanya membawa kemakmuran ekonomi, tetapi juga memperkaya budaya Aru melalui pertukaran gagasan dan teknologi dengan bangsa-bangsa lain. Jalinan perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama kejayaan Aru, sang raja dan kehidupan di istana. Meskipun detail mengenai kehidupan raja-raja Aru dan keluarga mereka terbatas, dapat diasumsikan bahwa mereka hidup dalam kemewahan dan kekuasaan. Istana menjadi pusat pemerintahan dan kegiatan seremonial. Raja memiliki kekuasaan politik, ekonomi, dan militer tertinggi di kerajaan. Para bangsawan dan keluarga kerajaan kemungkinan memainkan peran penting dalam administrasi dan pengambilan keputusan. Pernikahan politik mungkin juga digunakan untuk memperkuat aliansi dengan kerajaan lain atau mempertahankan stabilitas internal. Kehidupan di Istana Aru, meskipun tidak banyak terekam dalam sejarah, pasti diwarnai dengan intrik, ambisi, dan tradisi kerajaan. Badai keruntuhan menerjang Aru.
Masa kejayaan Kerajaan Aru tidak berlangsung selamanya. Pada abad ke-16, muncul kekuatan baru di Sumatera, yaitu Kesultanan Aceh. Aceh, dengan ambisi untuk menguasai seluruh Sumatera dan mengendalikan jalur perdagangan Selat Malaka, melihat Aru sebagai penghalang. Serangkaian peperangan yang sengit terjadi antara Aru dan Aceh. Serangan-serangan Aceh yang terus-menerus melemahkan kekuatan Aru. Faktor internal seperti perebutan kekuasaan dan perselisihan antar kelompok juga mungkin turut berkontribusi pada keruntuhan kerajaan ini. Pada akhirnya, Aru jatuh ke dalam kekuasaan Aceh, mengakhiri riwayat sebuah kerajaan maritim yang pernah berjaya di pantai timur Sumatera. Bukti-bukti keberadaan kerajaan Aru, Haru, meskipun tidak semegah kerajaan-kerajaan besar lainnya, berhasil ditemukan melalui berbagai penelitian arkeologi dan catatan sejarah. Berikut adalah beberapa bukti penting yang mengindikasikan eksistensi dan karakteristik kerajaan Aru. Pertama, situs Benteng Putri Hijau. Situs ini diyakini sebagai salah satu pusat penting, bahkan mungkin ibu kota kerajaan Aru pada periode tertentu. Sisa-sisa benteng tanah masih dapat dilihat, menunjukkan adanya struktur pertahanan. Parit-parit buatan yang mengelilingi benteng juga menjadi bukti sistem pertahanan kerajaan. Penemuan artefak seperti keramik tembikar dan peralatan batu, sumatralit, di sekitar situs memberikan petunjuk tentang aktivitas dan periode hunian. Kedua, situs Kota Cina dan Kota Rentang. Kedua situs ini disebut dalam catatan sejarah dan arkeologi sebagai wilayah yang terkait dengan kerajaan Aru. Penemuan artefak keramik dari Tiongkok dan India di kota Cina mengindikasikan adanya hubungan perdagangan internasional yang signifikan pada masa kerajaan Aru. Bongkahan perahu tua yang ditemukan di kota Rentang menunjukkan bahwa wilayah ini kemungkinan merupakan pusat niaga maritim yang ramai. Ketiga, catatan sejarah dan literatur, Kitab Nagara Kretagama 1365 Masehi, menyebutkan Haru sebagai salah satu wilayah bawahan Majapahit di Sumatera. Kitab Pararaton, sekitar abad ke-15 Masehi, juga mencantumkan Aru sebagai wilayah yang ditaklukkan oleh Majapahit. Suma Oriental, karya Tome Pires, abad ke-16 Masehi. Pelaut Portugis ini menggambarkan penguasa Aru sebagai raja yang sangat berkuasa di seluruh Sumatera dengan banyak penduduk dan kapal. Ia juga menyebutkan aktivitas perompakan yang dilakukan oleh penduduk Aru. Yingyai Shenglan, karya Ma Huan, abad ke-15 Masehi. Utusan Tiongkok yang mendampingi Laksamana Cheng Ho mencatat keberadaan kerajaan Aru dan interaksinya dengan Tiongkok. Ia juga memberikan deskripsi tentang penduduk dan kebiasaan mereka. Isulalatus Salatin, Hikayat Melayu, menyebutkan nama-nama pembesar Haru yang menunjukkan kemungkinan adanya pengaruh atau hubungan dengan masyarakat Karo. Keempat, bukti arkeologi lainnya, toponimi. Beberapa nama tempat di sekitar wilayah bekas kerajaan Aru mungkin menyimpan jejak-jejak sejarah kerajaan tersebut. Tradisi lisan. Cerita rakyat dan legenda di kalangan masyarakat setempat mungkin mengandung elemen-elemen sejarah mengenai kerajaan Aru, meskipun perlu diinterpretasikan dengan hati-hati. Meskipun bukti-bukti ini ada, beberapa aspek penting mengenai kerajaan Aru masih belum sepenuhnya terungkap. Lokasi ibu kota yang pasti. Sumber-sumber sejarah memberikan indikasi lokasi yang berbeda-beda. Deli Tua, Kota Rentang, Teluk Aru. Dan penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk memastikannya. Detail, struktur pemerintahan dan sosial. Informasi mengenai sistem politik, hierarki sosial, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Aru masih terbatas. Peninggalan material yang lebih signifikan dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan besar lainnya, peninggalan arkeologi kerajaan Aru yang monumental seperti candi atau prasasti besar belum banyak ditemukan. Secara keseluruhan, bukti-bukti yang ada mengkonfirmasi keberadaan kerajaan Aru sebagai sebuah kekuatan politik dan ekonomi yang penting di pantai timur Sumatera Utara pada abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Catatan sejarah, temuan arkeologi di beberapa situs kunci, dan tradisi lisan menjadi sumber informasi yang berharga untuk terus mengungkap lebih banyak tentang kerajaan yang pernah berjaya di Selat Malaka ini.
jejak yang tersisa dan bisikan masa lalu. Meskipun kerajaan Aru telah lama runtuh, jejak-jejaknya masih dapat ditemukan hingga kini. Reruntuhan benteng Putri Hijau, situs-situs arkeologi seperti kota Cina dan kota Rentang, serta catatan-catatan sejarah yang tersebar menjadi saksi bisu keberadaan kerajaan ini. Penelitian arkeologi dan studi sejarah terus dilakukan untuk mengungkap lebih banyak tentang Aru dan perannya dalam sejarah kawasan ini. Kisah kerajaan Aru adalah pengingat tentang dinamika kekuatan politik dan ekonomi di masa lalu. Sebuah kerajaan yang lahir dari perdagangan, tumbuh menjadi kekuatan maritim yang disegani, namun akhirnya harus menyerah pada gelombang perubahan zaman. Meskipun namanya mungkin tidak sepopuler kerajaan-kerajaan besar lainnya, Aru tetap merupakan bagian penting dari mozaik sejarah Sumatera dan Selat Malaka. Sebuah teka-teki yang terus mengundang kita untuk mencari jawabannya di antara reruntuhan dan bisikan angin masa lalu. Jika Anda sedang menyukai video ini, jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video seru lainnya. Apakah ada yang Anda tahu tentang kerajaan Aru ini? Silahkan tulis komennya di bawah ini ya.